Baik, Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan kepada anak-anak semuanya, Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti Zoom di acara ibadah 10 hari berdoa pada hari yang kedua ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya kita masih bisa diberikan kesehatan dan kita juga masih bisa untuk berbakti pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini, namun kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus datang dalam perbaktian kita. Sebagai lagu buka, kita sama-sama pujikan nama Tuhan dari lagu Sion edisi lama, nomor 104, Selamat di Lengan Yesus. Selamat di lengan Yesus, dan dirimaannya, sana aku sentosa dan berbahagia, dengan malaikat nyanyi lagu dari surga, nama Yesus dipuji di atas langit kaca. Selamat di lengan Yesus dan dirimaannya, sana aku sentosa dan berbahagia, penerimaan Tuhan aku akan selamat, meski banyak godaan dan aku terjara. Lepaslah dari susah, bebas dari paku, dari segala bahaya, aku akan luput. Selamat di lengan Yesus, hanya Salam sentosa dan berbahagia. Lindungkanlah ya Tuhan dari kejahatan, Engkau yang kuharapkan, Engkau batu zaman. Biarlah aku sabar sampai Engkau datang, sampai terlihat wajah di mata sana terang. Selamat di lengan Yesus dan dirimaannya, sana aku sentosa dan berbahagia. Sebagai doa buka, saya minta kesediaan dari Miss Vinda untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami, walaupun dengan Zoom ini Tuhan. Berkati kami Tuhan yang akan mendengar akan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berserah dengan kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Semua ini kami serahkan di atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, pada saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mr. Luni.
Baik, salam sejahtera, salam hebat buat anak-anak dan juga orang tua. Ya, diberkatilah kita yang pada pagi ini boleh ya berbakti di dalam roh dan kebenaran. Saya lihat ada 30 peserta ya, luar biasa. Kemarin setahu saya sekitar 45 sampai 50 ya. Hari ini masih 30. Oke. Baik, 10 anak-anak, 10 hari berdoa ini kita akan sedikit ya belajar mengenai satu tema yang luar biasa, yaitu menggenggam pemberian. Ya, menggenggam pemberian. Tentu saja kira-kira pemberiannya siapa ini anak-anak? Ya, menggenggam pemberian. Nah, pemberiannya siapa ini? Ya, pemberian dari Allah Tuhan kita. Ya, pemberian dari Allah Tuhan kita. Nah, kalau berbicara mengenai pemberian Tuhan, kira-kira nih, apakah pemberian terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita, umat manusia ciptaannya? Ada yang bisa jawab mungkin? Apa kira-kira anak-anak? Pemberian yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, umat manusia. Ada yang bisa jawab? Kehidupan. Ya, kehidupan. Pak Pendeta, ini Marcel luar biasa. Cita-citanya sejak kecil jadi pendeta, fokus luar biasa. Seorang pendeta, ya juga sekarang jadi YouTuber ya yang sudah punya subscriber yang luar biasa. Oke, kehidupan luar biasa. Ada yang lain mungkin? Ayo, apa kira-kira pemberian terbesar Tuhan? Ya, ada yang bisa jawab tadi? Ya, banyak sekali ya anak-anak. Orang bilang mungkin pemberian Tuhan tadi kehidupan, keselamatan. Pemberian Tuhan adalah pertobatan, pengampunan. Pemberian Tuhan bahkan ada yang bilang juga ya, hidup kaya raya yaitu pemberian Tuhan juga. Pemberian Tuhan pekerjaan yang baik, pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan adalah apa? Nilai yang baik, itu semua pemberian Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah pemberian Tuhan karena Tuhan Yesus ini adalah ke dunia karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita generalisasi anak-anak dari kehidupan tadi Kak Marcel, dari keselamatan, dari pemberian Tuhan mengenai pertobatan, pengampunan dosa, ini hanya ada satu tema besar yang melingkupi itu semua, yaitu apa? Mengenai KASIH, love, kasih. Ya, jadi pemberian Tuhan yang terbesar ini sebenarnya anak-anak itu adalah diwujudkan dalam bentuk kasih Tuhan yang sangat luar biasa besar. Ayat ini hari ini berbicara mengenai bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu. Diambil dari Efesus 3 ayat 18 ya. Efesus 3 ayat 18, saya buka dulu. Oh, dipindah sini. Ya, dikatakan adalah betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya ulangi, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Ya, seberapa lebar kasih Allah itu? Seberapa lebar kasih Allah itu? Seberapa panjang kasih Allah itu? Kalau anak-anak tahu, ya jari-jari bumi berapa? Jari-jari bumi yang jago IPA sekitar 6.400 km. Berarti kalau diameter atau garis tengahnya 12.800 km. Kasih Tuhan pasti jauh lebih panjang, lebih lebar daripada apa? Jari-jari dan diameter bumi ini, bahkan keliling bumi. Jauh lebih lebar, karena apa? Tuhan itu yang punya alam semesta, sedangkan bumi ini apa? Sangat kecil sekali. Di sini dikatakan, ya, betapa tingginya kasih Tuhan itu. Betapa tingginya kasih Kristus itu. Ya, seberapa tinggi? Sangat amat tinggi, melebihi tinggi dari apa? Gunung tertinggi di dunia. Ada yang tahu? Apa gunung tertinggi di dunia itu? Ayo, ini anak SD pun harusnya sudah tahu nih. Gunung tertinggi di dunia ada di Nepal, perbatasan Nepal, Cina, Tibet, yaitu Mount Everest. Tingginya 8.848 meter atau hampir 9 km. Kasih Tuhan jauh lebih tinggi anak-anak daripada itu. Yang terakhir dikatakan di sini di Efesus 3:18, betapa dalamnya kasih Kristus. Ada yang tahu kira-kira dalamnya lautan yang luar biasa itu berapa? Dalamnya lautan kira-kira secara rata-rata 2-3 km. Tetapi lautan terdalam, ya ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu lautan terdalam itu namanya apa? Terletak di mana? Ini IPS ini. Nah, lautan terdalam itu ada di Palung Mariana atau Mariana Trench.
Palu Mariana ini terletak di Samudra Pasifik. Letaknya tepatnya di antara Jepang dan Pulau Guam. Nah, kalian bisa searching Google ya itu. Pak Doni juga searching Google ya kemarin ya. Nah, Palu Mariana yang dikatakan laut terdalam ini ternyata hanya memiliki kedalaman sedalam kurang lebih betul Tama 11 km. Pasti, saya pastikan kasih Tuhan itu jauh lebih dalam daripada Palu Mariana sekalipun. Nah, pertanyaannya, oleh karena Tuhan ini begitu besar, oleh karena Tuhan ini begitu kasih, bagaimana cara kita untuk menerima kasih itu, anak-anak? Bagaimana cara kita untuk respon kita untuk bisa menerima kepenuhan kasih itu? Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah, ya ini dalam Efesus 3:14 dan 21 sangat jelas sekali. Yang pertama, kita perlu menerima karunia Roh Kudus. Ya, kita harus dibaptis Roh Kudus. Dikatakan di ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ya, kita harus menerima Roh Kudus, anak-anak. Sehingga Roh Kudus itu akan apa? Akan menuntun kita, akan mengarahkan kita untuk semakin dekat pada Tuhan, untuk menerima kasih Tuhan, meskipun kadang itu bagi manusia menyakitkan. Ya, pertunjukan kasih Tuhan itu bahkan dimulai sejak ketika ada pertentangan besar di surga antara iblis dengan Kristus, antara iblis dengan malaikat-malaikatnya. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bagaimana kasih Tuhan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, ya, selain kita harus menerima karunia Roh Kudus, kita juga harus menyerahkan hidup kita kepada Kristus, dan kita harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Kristus. Ya, di ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, bagaimana Bapak Ibu dan juga anak-anak untuk bisa memiliki hubungan yang intim? Ya, tentu saja kita harus mendekat pada Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah apa? Ketika pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu buat renungan pagi, buat mesbah keluarga. Ya, ketika di dalam kehidupan selalu jangan lupa berdoa. Apapun yang kalian lakukan, rencanakan, harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu seperti korban kemarin. Ya, kita nggak pernah tahu naik pesawat kalau diizinkan, ya ternyata pesawatnya jatuh. Ya, kita harus selalu bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika sore hari dan malam hari, buat mesbah keluarga lagi, berdoa, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Nah, itu anak-anak. Nah, ketika seperti itu, maka kita akan memiliki hubungan yang intim ya dengan Tuhan. Sehingga kalau ketika kita katakan mengalami satu masalah, kita akan dikuatkan karena kita terbiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan, besok ulanganku 5 tuh Tuhan, padahal aku belum belajar. Doa sama Tuhan, nggak tolong. Tuhan tolong saya Tuhan, agar ketika saya belajar, saya bisa segera menyerap pelajaran dengan baik. Ya. Dan apa anak-anak? Dan luar biasa, Tuhan memampukan ya anak yang berdoa minta seperti itu. Atau bagi Pak Doni misalnya, Tuhan ini apa namanya? Ini corona, ya. Kok kesehatannya kurang baik Tuhan? Aku minta pertolonganmu untuk apa? Untuk Engkau boleh menyehatkan aku, menyembuhkan aku. Dan Tuhan akan memberi. Dan yang terakhir adalah dikatakan di sini di ayat 17, di ayat ya, bahwa kita harus berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya, sehingga iman kita tumbuh dan matang melalui Kristus dan Roh Kudus. Ya, ketika kita setiap hari dan setiap saat membina hubungan dengan Tuhan, maka kasih itu akan mengakar. Hubungan ilahi itu akan mengakar di dalam diri kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga kalau anak-anak ingin melakukan hal-hal yang jahat, tergoda melakukan hal-hal yang kurang baik, misalnya, katakan ketika ulangan mau mencontek, mulai mikir, Roh Kudus mulai bisi, ya, katakan Marcel, jangan mencontek, ya, Marcel, apakah Tuhan Yesus juga akan melakukan hal yang sama dengan ketika dia ulangan? Tidak seperti itu. Maka Marcel akan, oh betul juga, aku tidak akan mencontek, aku akan mengerjakan dengan kemampuanku sendiri. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, maaf ada jeda sedikit ya karena ini ya. Nah, apakah hasil dari 3 yang kita lakukan tadi, yaitu bahwa kita akan mengalami kepenuhan akan kasih Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan supaya kita bersama-sama dengan sebenarnya anak ada sedikit permasalahan.
Oke, thank you ya sama Kak Abner ya, jago IT kita ya anak-anak. Ayo belajar yang sungguh komputer ya biar bisa menguasai dunia katanya seperti itu ya. Baik ya, hasilnya adalah kita akan mengalami kepenuhan akan kasih Tuhan karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga dikatakan di ayat 18 supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Salah satu cerita yang luar biasa di Alkitab, anak-anak, Bapak Ibu, orang tua juga Bapak Ibu guru, ya, bagaimana kasih Tuhan ini terdapat di Lukas 15 mengenai perumpamaan tentang apa? Anak yang hilang. Ya, suatu ketika ada seorang ya mungkin saya lihat saya amati cukup kaya ini kalau kita lihat, ya punya 2 anak, ya. Anak yang bungsu tiba-tiba entah kenapa sekonyong-konyong merengek-rengek pada bapaknya. Bapak, saya pengen keluar. Saya tidak nyaman di sini, mungkin seperti itu. Saya ingin menikmati hidup saya. Saya ingin mengambil jalan kehidupanku sendiri. Ya. Oleh karena itu, saya minta warisan saya, Bapak. Seperti itu. Ini sebenarnya kurang etis juga ya. Ayahnya masih hidup, tetapi sudah minta warisan. Oleh karena kasih Bapak yang luar biasa, maka Bapak ini memberikan seluruh bagian dari si anak bungsu ini, ya, untuk dibawa pergi keluar. Nah, singkat cerita, ya, anak bungsu ini keluar dan dia berfoya-foya, dia melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Dia berfoya-foya, dia berzina, dia mabuk-mabukan keras, dia makan minum seenaknya dan sebagainya. Ya, dia lupa akan Tuhan, ya dia tidak dekat dengan Tuhan. Dan suatu ketika semua hartanya ini habis. Sehingga dikatakan ya, hartanya tidak bersisa, teman-temannya menjauh. Dan ketika itu ada juga masa kelaparan sehingga anak ini bahkan harus tinggal di kandang babi. Anak ini bahkan harus ya makan makanan babi, itu pun juga dia mengalami kesulitan. Nah, ketika dia mengalami kesulitan seperti itu, maka si anak teringat kepada Bapa. Ya, oh, kenapa aku tidak kembali kepada Bapa saja ya? Ya di sana sangat banyak sekali ya makanan, berlimpah minuman, berlimpah segala kenyamanan. Ya, tidak hanya itu, bahkan para pegawai ayahku saja ya hidupnya cukup berlimpah. Ya, maka aku akan ke sana, aku akan mengakui segala dosaku dan aku akan kembali kepada Bapakku. Nah, dan akhirnya si anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, ya, kembali kepada bapaknya memohon maaf, memohon ampun akan segala apa? Dosa dan kesalahannya, memohon akan pelanggarannya, ya. Dan sang bapak oleh karena begitu besar kasihnya, maka mengampuni anak bungsu ini, ya, mengampuni anak bungsu, tidak menghukumnya tetapi malah mengampuni dan memberikan apa? Satu jamuan pesta yang luar biasa oleh karena dia berbahagia karena anak bungsunya telah kembali. Jadi anak-anak dan juga Bapak Ibu sebagai penutup dari renungan singkat ini, ya, Tuhan pun seperti sang Bapak itu, bahkan lebih. Ketika anak-anak, ketika saya, ketika Bapak Ibu, dengan segala pelanggaran kita, pergumulan kita, ya, dosa-dosa kita, segala hal yang negatif yang kita lakukan, yang kita pikirkan, kita katakan, yang kita lakukan, maka ketika kita sadar dan kita bertobat, kita memohon ampun kepada Tuhan, dan bertobat berjanji tidak mengulanginya lagi, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan memberikan pengampunan dan kesempatan kepada kita, anak-anak, Bapak Ibu. Ya, jadi, ya, ketika kalian merasa, ketika saya merasa bahwa saya jauh dari Tuhan, saya melakukan banyak dosa, saya tidak layak di hadapan Tuhan, ya, janganlah undur anak-anak. Janganlah menuruti arahan iblis, kamu tidak layak, kamu tidak mungkin diampuni Tuhan. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan, minta ampun, percaya dan bertobatlah. Ya, maka Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat kasih akan memberikan kasih-Nya, pengampunannya kepada kalian, kepada saya, kepada semua umat yang percaya dan bertobat kepadanya. Jadi ini adalah sedikit renungan ya anak-anak, Bapak Ibu, hari ini mengenai menggenggam pemberian kasih Tuhan. Bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa.
Di luar Kristus kita tidak akan berbuah. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Tetapi di dalam Kristus Tuhan akan memampukan kita melakukan hal-hal hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih anak-anak, terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat pada hari ini akan dilakukan oleh Pak Aris Herno. Kita sama-sama berdoa. Dengar ya? Baik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari kedua kami melaksanakan ibadah 10 hari berdoa ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami, menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau ya Tuhan, Allah kami, pencipta kami. Tuhanlah sumber kehidupan, kekuatan, dan keselamatan kami. Tuhanlah yang menjadi benteng dan perisai hidup kami, yang menjadi tempat perlindungan dan perteduhan kami. Di dalam Tuhan kami aman, sehat, selamat, sentosa, dan berbahagia. Kami mengucap syukur atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami di pagi ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang Tuhan sediakan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman Tuhan yang kami sudah dengarkan melalui Bapak Doni Irawan. Biarlah firman Tuhan menguatkan iman percaya kami. Kami semakin bergantung berserah penuh hanya di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh menyadari betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan begitu menyayangi kami sebagai anak-anak-Mu. Di pagi hari ini Bapa, hamba-Mu mohon ampunilah hamba-Mu, ampunilah seluruh Bapak Ibu guru dan anak-anak kami semuanya, juga para orang tua, dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk menyampaikan permohonan kepada-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati seluruh anak-anak kami yang belajar daring di rumah. Berikanlah semangat, berikanlah ketekunan, kerajinan dalam belajar, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan sukacita, sehingga anak-anak kami di tengah wabah pandemi ini semuanya sehat dan selamat bersama dengan keluarga. Dan anak-anak kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran secara online ini dengan penuh syukur dan sukacita. Berkati para orang tua yang mendampingi selama pembelajaran daring ini. Berikanlah hikmat, bijaksana dari surga, berikanlah kesabaran, berikanlah hikmat untuk boleh menuntun, mendampingi anak-anak kami dengan baik. Berkati setiap usaha pekerjaan para orang tua, Tuhan akan cukupkan semua keperluan mereka, dan Tuhan akan limpahkan berkat-berkat yang indah dari surga. Berkati juga Bapak Ibu guru yang memberikan pengajaran melalui online, berikan hikmat kuasa-Mu, berikan kemampuan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kami di rumah. Dan kami boleh mempersiapkan anak-anak kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan berhasil dalam hidupnya, menjadi penerus-penerus bangsa yang hebat di kemudian hari, dan terlebih menjadi ahli waris kerajaan surga. Berkati kami semuanya Tuhan di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kami, menjauhkan dan meluputkan kami dari wabah ini. Sehingga kami semuanya dalam keadaan sehat, selamat, tiada kurang suatu apapun. Berkati juga para pimpinan-pimpinan kami di kedinasan, organisasi, yayasan, seluruh kepala sekolah. Jaga lindungi sehingga kami boleh bersatu padu bersama-sama untuk memajukan pendidikan Tuhan, sekolah Tuhan di Yayasan Pendidikan Advent Surakarta ini. Dan biarlah sekolah ini akan menjadi mercusuar yang akan memantulkan, memancarkan terang kebenaran, yang akan menuntun banyak siswa, banyak guru untuk datang kepada Tuhan dan Tuhan selamatkan.
Berkati juga pemerintahan kami, negara yang kami cintai, negara Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Berkati pemerintahan Kota Surakarta di mana kami ada saat ini, tinggal saat ini. Sehingga semuanya Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, hikmat bijaksana untuk menuntun, memberikan arahan yang terbaik bagi negara kami. Dan di tengah wabah pandemi yang semakin meluas ini, biarlah Tuhan akan segera melalukan wabah ini dari negara yang kami cintai. Sehingga kami boleh kembali menjalankan hidup secara aman, normal, bertemu kembali dengan anak-anak, dan kami boleh melakukan pembelajaran tatap muka sebagaimana semula. Kami percaya kuasa-Mu nyata, perlindungan-Mu terjadi atas kehidupan kami di negara ini. Berkati juga mungkin ada yang sakit saat ini. Berkati Pak Siswati yang kurang enak badan. Berkati juga Bapak Doni, orang tua dari anak kami Tobi. Tuhan juga berkati Ibu Marta, istri dari Bapak Doni Irawan. Tuhan juga berkati Bapak Hadi, Bapak dari Ibu Rini. Tuhan juga berkati yang lain-lainnya yang mungkin saat ini tengah bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan kami akan sembuhkan, Tuhan pulihkan, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan juga memberkati proses pembangunan sekolah yang sedang berlangsung. Sehingga semuanya boleh terlaksana tepat pada waktunya. Berkati panitia pembangunan, berkati yang mengupayakan segala sesuatu secara khusus, pendanaan yang kami perlukan Tuhan akan sediakan semua tepat pada waktunya. Berkati kontraktor yang mengerjakan, sehingga boleh melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan. Namun kami percaya Tuhan tahu sebelum kami menyampaikannya dan Tuhan akan memberikan semua keperluan kami tepat pada waktunya. Terpujilah kiranya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Mohon ampuni kami dari segala salah dan dosa kami Bapa. Jauhkan kami semua dari mara bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, gangguan kuasa kegelapan ataupun orang-orang jahat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sukacita dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami di sepanjang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kami semuanya diselamatkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menutup perbaktian kita pada saat ini, kita sama-sama pujikan nama Tuhan melalui lagu Sion Lama nomor 110, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Itu satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu itu berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah itu satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan setiap waktu. Satu-satu itu berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Lihat orang yang mewah, ingat harta surga terlebih indah. Berkat-berkat yang tak dapat dibeli akan kamu terima di negeri suci. Itu satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu itu berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Sebagai doa tutup akan dilakukan oleh Mem Erni.
Mari kita akan bersatu di dalam doa untuk menutup acara Minggu Sembahyang hari kedua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan penyertaan-Mu kepada kami sekalian. Saat ini, pagi ini kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah melalui Minggu Sembahyang hari kedua ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi ini kami sudah boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah boleh menaikkan doa syafaat bagi orang-orang dan di sekitar kami yang kami kasihi maupun bagi pemerintah bangsa negara kami. Kami juga bersyukur pagi ini karena kami boleh mendengar firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang senantiasa menguatkan iman kami, membimbing, menuntun hidup kami di jalan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati kami semua untuk kami boleh terus setia di dalam melayani Engkau, mengabdi kepada Engkau di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk kegiatan kami, proses belajar mengajar sepanjang hari ini, dari pagi hingga siang nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak semua, baik TK, SD, SMP, untuk boleh mengikuti secara aktif di dalam pembelajaran ini, dan mereka dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu kepada kami sekalian. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perbaktian kita telah selesai. Sebagai pengumuman, jangan lupa untuk tetap menghadiri melalui Zoom ibadah 10 hari berdoa. Dan untuk link Zoom untuk 10 hari berdoa ini tetap sama. Jadi besok bisa langsung diklik link Zoom-nya dan mengikuti ibadah pada hari yang ketiga. Baiklah, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, berarti ini di apa ini? Iya, Pak. Ini berarti Novan pinjam ke Petra dulu. Petra, pinjam Ini live laptop. meeting aja. Ya. Live meeting aja. Iya,